Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menentukan suatu baris itu apakah konvergen ataukah divergen. Nah, itu topiknya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menekankan sekali lagi mengenai baris dan deret. Baris dan deret. Misalkan saya mempunyai persamaan baris itu ya AN atau terus AN sama dengan 2N persamaannya. Nah, maka ini akan memiliki nilai berapa saja. Kalau untuk nilai N1 itu 2, untuk nilai N2 itu 4, yang ketiga itu 6, yang keempat itu 8, untuk N5, 5 dikali 2, 10, dan seterusnya. Ya, sekalian sudah bisa ini kan, di pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Nah, untuk deret, ini ada satu sistem khusus yang namanya notasi, sistem notasi. Nah, kalau kita menuliskan deret, misalkan deret fungsi baris ini ya, yaitu 2N ini, itu deretnya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 dan seterusnya kan gitu ya. Ya kan? Nah, untuk mempersingkat waktu kita menuliskan tambah ditambah itu, kita menggunakan notasi yang namanya sigma. Nah, notasi sigma ini berarti jumlah. Nah, kalau kita lihat di baris ini kan dimulai dari 2, maka dimulai dari N1 menuju ke tak hingga. Kalau ini di depannya 0, otomatis di sini n-nya sama dengan 0, artinya dari 0 ke tak hingga. Karena ini menuju tak hingga. Kalau menuju pada nilai tertentu, ya maka ini nggak ditulis tak hingga. Misalkan menuju ini 5 aja nih ya. Jadi berhenti di 10, ya kan? Maka ini dari n sama dengan 1 ke 5. Nah, seperti itu. Kalau berhenti di 8, nah jadi cuma 2, 4, 6, 8. Maka n sama dengan 1 ke 4. Nah, seperti itu. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah notasi sigma yang artinya jumlah. Nah, kita tulis lagi 2N-nya. Karena kita kan contohnya ini ya, 2N ini ya. Maka, ini udah selesai. Nah, ini artinya itu sama dengan ya, sama aja seperti 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah dan seterusnya. Sama. Nah, ini notasi sigma namanya. Sigma, pakai G. Sigma. Nah, oke, kembali kepada topik ya. Jadi itu intermezzo aja, bagaimana cara kalian menuliskan baris, menentukan baris dan deret. Nah, kembali pada topik, kita misalkan ada 2 contoh dulu. Jadi yang contoh pertama 1, 2, 3. Contoh yang kedua itu 1, 0,1, 0,01. Nah, seperti ini. Di antara 2 baris, ini kita baris dulu ya. Jadi yang deret minggu depan, ini yang baris dulu. Nah, di antara 2 baris ini, mana yang konvergen, mana yang divergen. Nah, cara menentukannya, kalau untuk seperti ini cukup mudah. Nah, kalau kalian lihat di sini, nilainya kan semakin besar ya. 2 lebih besar daripada 1. 3 lebih besar daripada 2. 4 lebih besar daripada 3. 5 lebih besar daripada 4, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kalau nilainya semakin besar, ini akan memiliki kecenderungan untuk mencapai tak hingga. Ya kan? Nah, kalau suatu baris itu menuju ke tak hingga, ada kecenderungan menuju tak hingga, maka baris ini, baris tersebut, itu merupakan baris divergen. Nah, sekarang kita lihat yang ini. 1, 0,1, 0,01, 0,01. Ini kan sepertinya semakin kecil kan ya. Karena ini 1, ini 0,1 kan 1 dibagi 10. Ini 0,01, 1 dibagi 100. 1 dibagi 1000. 1 dibagi 10.000. Nanti 1 dibagi 100.000. Nanti 1 dibagi 1 juta. Hingga mencapai 1 dibagi tak hingga. Nah, kalau 1 dibagi tak hingga, maka hasilnya akan sama dengan 0. Sehingga deret ini akan menuju ke 0. Nah, ketika kok deret baris. Jadi maaf ya, baris sama deret nih kadang kelu di lidah. Jadi kalau baris itu yang pisahnya koma seperti ini kan koma ini baris. Kalau deret itu tambah ya. Nah, jadi saya minta maaf kalau nanti ada pelafasan antara baris dan deret ini agak keliru. Yang jelas kalian pahami ini sebenarnya koma. Ini ya karena pemikiran di kepala ini ya. Jadi kalau deret itu tambah. Kalau baris itu koma. Nah, ini baris, saya ulangi. Jadi baris ini akan mencapai 0, ya kan?
Karena 1 dibagi ini 1 dibagi 1000, ini 1 dibagi 10.000 dan seterusnya hingga 1 dibagi tak hingga. 1 dibagi tak hingga itu 0. Nah, mencapai nilai tertentu kan? Nilai tertentunya 0, nilai tertentunya. Kita tahu 0 itu. Nah, sehingga baris ini merupakan baris yang konvergen. Nah, seperti itu. Apakah selalu seperti ini cara kita menentukan suatu baris itu divergen atau konvergen? Enggak. Ada cara lain. Nah, misalkan gini, ini kan masih mudah ini contohnya. Kalau misalkan contohnya seperti ini, saya buat yang C gitu ya. Misalkan suatu persamaan baris itu 3 negatif 1 pangkat n dibagi n faktorial. Nah, seperti ini. Ini bagaimana? Apakah akan divergen atau konvergen? Nah, kita pertama harus menentukan nilai ke-1, nilai ke-2, nilai ke-3 dan seterusnya. Gitu ya. Saya coba sampai nilai ke-4. Nah, caranya gimana? Ya udah, diganti n-nya, kan n-nya ini 1, 2, 3, 4 ya. N yang pertama n diganti dengan 1. Maka 3 dikali negatif 1, ya kan? Pangkat 1 dibagi dengan 1 faktorial. Nah, untuk yang kedua, ini sepertinya nulisnya agak mepet banget ya. Negatif 1 pangkat 2 dibagi dengan 2 faktorial. Nah, untuk yang ketiga, 3 dikali negatif 1 pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial. Nah, yang keempat itu 3 dikali negatif 1 pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Dan seterusnya. Untuk yang nilai pertama, oke, ini kan ada faktorial ya, mungkin terkesan baru bagi kalian mungkin yang belum tahu. Jadi yang namanya faktorial itu seperti ini. Misalkan saya punya 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1. Kalau 4 faktorial, maka 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kalau 5 faktorial, maka 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, kalian sudah tahu polanya ya. Tapi ini berhenti di 1, nggak dikali 0. Kalau dikali 0 ya nggak ada nilainya. Jadi ini berhenti di 1, selalu berhenti di 1. Jadi nggak ada berhenti di 0 gitu, nggak ada. Kalau gitu berarti nggak ada nilainya. Nah, berarti kalau seperti ini, 3 dikali negatif 1 pangkat 1 kan negatif 1. Negatif 1 dikali 3 itu adalah negatif 3. Karena negatif 1 pangkat 1, kalau pangkatnya ganjil dan ini negatif ya. Kalau pangkatnya ganjil dan ini negatif, maka hasilnya negatif. Nah, ini berarti negatif 1 pangkat 1 kan ganjil nih 1 nih. Berarti negatif. Negatif 1 dikali 3, negatif 3. Dibagi 1 faktorial, 1 faktorial 1. Nah, kemudian A2 itu ini kan. Nah, negatif 1 pangkat 2 ini genap nih, pangkat 2. Berarti ini positif. Positif 1. Positif 1 dikali 3, ya positif 3. Dibagi 2 faktorial, 2 faktorial 2. Pakai cara ini ya. Kemudian ini 3 dikali negatif 1 pangkat 3. Nah, ini ganjil nih. Dan ini negatif 1. Berarti negatif 1. Negatif 1 dikali 3, negatif 3. Dibagi 3 faktorial, 6. Bisa sederhanakan? Bisa, boleh. Jadi ini kan setengah, sama aja ya. Nah, ini negatif 3, karena negatif 3 dibagi 1 ini. Terakhir nih, negatif 1. Nah, ini pangkatnya genap. Berarti ini positif. Positif 1 dikali 3, positif 3. 4 faktorial nih. Pas nih kita hitung nih. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? 3 kali 2 kali 1 berapa? 6 kan? 6 kali 4 berapa? 24. Bisa sederhanakan? Bisa. 1 bagi dengan 8. Nah, kita udah tahu nih nilai-nilainya nih. A1 ini, A2 nilainya ini, A3 ini, A4 ini. Tapi kan gimana ya cara kita menentukannya? Kan bingung nih. Ini udah negatif, positif, nanti negatif, positif, dan seterusnya. Kita udah nggak bisa lagi pakai cara ini. Nah, nanti ada yang namanya uji. Jadi ada uji atau tes untuk menentukan suatu baris atau suatu deret itu konvergen ataupun divergen. Nah, contoh yang pertama saya menggunakan namanya limit ya. Jadi ini ingat sekali lagi ini baris ya. Misalkan contoh soal 1, jadi saya pakai 2 soal. AN atau persamaan barisnya adalah n negatif 1, n dikali n negatif 1. Nah, caranya kita tentukan limitnya. Limit n mendekati tak hingga. Nah, limit itu n itu akan menuju nilai tertentu. Nah, dalam hal ini n menuju tak hingga, gitu ya. Limit itu ketika nilainya akan menuju pada nilai tertentu. Variabel itu akan menuju pada nilai tertentu. Saya ulangi. Limit itu adalah maksudnya ketika suatu variabel akan mendekati nilai tertentu.
Nah, dalam hal ini saya menggunakan nilai n menuju tak hingga. Nah, kita gunakan limitnya, masukkan nilainya n min 1. Ya kan? Kalau kita lihat di sini, n kan kalau saya masukkan tak hingga akan menjadi tak hingga. Masukkan nilai limitnya ya. Jadi n-nya diganti tak hingga. Kalau ini tak hingga dikurang 1, maka tak hingga. Karena kita kan nggak tahu, sekali lagi kita nggak tahu ya tak hingga itu berapa. Bisa 1000 triliun, bisa 1 miliar triliun, berapa kita nggak tahu tuh. Nah, jadi ini tak hingga dikali tak hingga, ya tak hingga. Nah, kalau tak hingga apa? Ini kalau tak hingga divergen. Kalau menuju nilai tertentu, misalkan ini 0, misalkan nilainya 1 atau setengah nilai tertentu barisnya ini, maka konvergen. Nah, ini kan tak hingga nih barisnya, maka divergen. Nah, sekarang contoh yang kedua. Sebentar, di sini kelihatan ya. Apa ini saya nulisnya agak miring. Nah, contoh yang kedua itu nomor 1, nomor 2. Misalkan an sama dengan ya 2 pangkat n dibagi dengan 3 pangkat n ditambah 1. Aduh, kan nggak kelihatan kan? Ini ya. Nah, seperti ini gimana kita menentukannya? Apakah nanti divergen atau konvergen? Kita gunakan limit lagi. Limit n menuju tak hingga. Untuk baris ini. Baris ya, bukan deret. Nah, kita tulis ulang lagi seperti tadi. Jadi 2 pangkat n dibagi dengan 3 pangkat n ditambah 1. Pangkatnya yang ditambah ya, bukan 3 pangkat n-nya. Tapi pangkat n-nya ini yang tambah 1. Nah, ini kita sederhanakan bisa nggak? Bisa. Jadi limit n menuju tak hingga itu dari 2 pangkat n, 3 pangkat n. Nah, kalau 3 pangkat n ditambah 1, maka ini hasilnya akan 3 pangkat n dikali 3 pangkat 1. Nah, kalian harus ingat, misalkan ya, suatu fungsi x itu n ditambah 2 misalkan. Nah, maka ini sama dengan x pangkat n dikali x pangkat 2. Kalau misalkan ada x, ini x-nya, n ditambah 3. Nah, maka ini x pangkat n dikali x pangkat 3. Nah, gitu. Ini pun sama. Jadi 3 pangkat n ditambah 1 adalah 3 pangkat n dikali 3 pangkat 1. Nah, ini kita sederhanakan lagi bisa. Jadi limit n mendekati tak hingga, 2 pangkat n-nya tetap, 3 pangkat n-nya tetap. Nah, ini kan 3 nih. 3 pangkat 1 itu berapa? 3 kan? Berarti 3 pangkat n dikali 3. Nah, depan ini kan sebenarnya di belakangnya 2 pangkat n ini kan 1 bisa bebas. Depannya atau belakangnya dikalikan 1 sama aja karena nilainya nggak berubah. Nah, artinya ada 1 dibagi 3 nih. 1 dibagi 3 ini kan nggak ada fungsi n-nya ya. Ini kan konstanta, maka kita bisa letakkan di depan. Jadi 1/3-nya di depan. Nah, yang di belakang adalah yang 2 pangkat n dan 3 pangkat n. Sehingga limit n menuju tak hingga untuk 2 pangkat n dibagi dengan 3 pangkat n. Nah, berarti 1/3. Nah, sekarang di sini masukin nilai tak hingganya. Kalau kalian lihat di sini kan 2 pangkat n dan 3 pangkat n. Kalau 2 pangkat n sama 3 pangkat n besaran mana? Besaran 3 pangkat n kan? Maka nanti nilai bawah ini akan lebih besar duluan daripada yang atas. Nah, maka ini akan mencapai tak hingga dulu daripada yang atas. Nah, kalau yang nilai bawah ini mencapai tak hingga dulu daripada yang atas, maka nilainya akan sama, limit ini akan bernilai 0. Nah, 1/3 atau 1/3 dikali 0, 0. Nah, ini menuju nilai tertentu 0. Maka baris ini ya, ini adalah konvergen. Nah, oke, itu dulu ya pembahasan kita pada hari ini. Nanti kita lanjut di minggu depan untuk bagaimana kita menentukan suatu deret. Sekarang nanti minggu depan itu deret itu konvergen atau divergen. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.